Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang berhormat Bapak Kepala SMA Negeri 7 Kediri, Bapak DS Muhammad Thohir MPDI. Yang kami hormati narasumber Bapak DS Agung Pribadi selaku pegiat fraksi dan sekaligus Ketua Komite SMA Negeri 7 Kota Kediri. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha, yang kami hormati anak-anak sekalian peserta sosialisasi pendidikan anti korupsi, baik dari pengurus OSIS dan pengurus ekstra kurikuler SMA Negeri 7 Kota Kediri. Pertama dan yang paling utama, marilah kita manjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Karena berkat rahmat Allah kita dapat hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam semoga telah tercurahkan berjungan kita Nabi Muhammad SAW, khususnya bagi yang beragama Islam. Mudah-mudahan kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kami hormati, susunan acara sosialisasi pendidikan anti korupsi di SMA Negeri Kediri terangkai sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Berikutnya adalah acara inti sosialisasi pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 7 Kediri. Acara terakhir adalah penutup doa. Agar acara berjalan dengan baik dan lancar dan senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka dengan doa umul Quran bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama selain Islam, menyesuaikan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Berikutnya adalah menyanyikan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ananda Maria dari 11 IPS 4. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Agung Pribadi, dalam hal ini sebagai penggiat penyuluh
Anti Korupsi Seluruh Indonesia atau PAKSI, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah dan berbahagia ini. Patutlah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita bisa bersama-sama untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi anti korupsi di sekolah. Dalam hal ini adalah di SMA Negeri 7 Kediri. Anak sekalian, sejarah biasanya terulang dan terulang lagi. Karena itu mengapa kita banyak belajar sejarah, supaya kita bisa mengambil hikmah dari sejarah itu. Sebelum 98 memang pemerintahan di Indonesia saat itu menurut versinya mahasiswa publik banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang kaitannya dengan KKN. Apa itu KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apakah itu antar penguasa maupun antar penguasa dengan pengusaha, itu mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan. Isinya saat itu banyak kolusi. Tempatkan waktunya, ya, karena Pak Kun Jabari juga sibuk, termasuk juga banyak memberikan pengumuman. Nanti hari ini menyempatkan waktunya, dan kami terima kasih sekali. Anak-anak sekalian juga terima kasih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti sosialisasi ini. Tolong diikuti dengan sungguh-sungguh. Moga-moga kegiatan kita pagi hari ini sampai selesai nanti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 7, Bapak Ibrahim Muhammad Wahid DPI, Bapak Ibu Wakasek, dan terkhusus para undangan dan anak-anakku yang sangat saya cintai dan banggakan. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur yang dalam, yang tulus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya rabbal alamin. Saya mungkin tidak akan mengenalkan lagi saya selaku narasumber sudah terpampang di situ. Pak Dr. sudah menyampaikan agar efektivitas waktunya terjaga, akan segera kita mulai ya anak-anak sekalian. Saya sangat berharap nanti ada responnya. Nanti kita lebih banyak mungkin tanya jawab, tidak hanya satu arah, sehingga nanti pelaksanaannya ini mungkin saya ingin mengambil waktu setengah jam saya menyampaikan, setelah itu nanti kita tanya jawab. Baik, jadi dengan integritas siap lahir generasi anti korupsi, di mana sudah lahir generasi anti korupsi, Indonesia bebas korupsi. Jadi mutlak rumah menjadi sentral pendidikan anak-anakku sekalian. Memang itu betul menurut penelitian bahwa kesuksesan anak dalam mengarungi hidupnya itu 80% dari faktor rumah, yang 20% itu dari faktor pendidikan. Kanjeng Nabi menyampaikan, ditanya sahabatnya, siapa yang harus saya hormati? Ibumu. Yang kedua siapa? Ibumu. Yang ketiga ibumu. Baru yang keempat bapakmu. Jadi jangan balik. Ya, jadi ibu itu sangat luar biasa. Maka ini
sengaja videonya Pak Anies ini saya sampaikan ke anak-anakku sekalian supaya anak-anakku sekalian itu berbakti sepenuhnya kepada kedua orang tuanya, khususnya juga ibu. Ya, baik, anak-anak sekalian, saya ingin sedikit pantun, ya, sedikit pantun saya mulai ini. Pantun, ya, makan duku di taman berantas. Ada yang mau cakep nggak ya? Jangan lupa tangan dicuci. Jadi tauladan anti korupsi. Boleh tepuk tangan. Tadi Pak Anies mengatakan inilah ibu-ibumu itu tidak untuk melahirkan koruptor. Saya ingin tanya anak-anakku sekalian, bikin malu ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Satria Mahendra dari kelas 11 MIPA 2. Yang dimaksud oleh koruptor itu adalah orang yang melawan korupsi, yaitu tergambarkan korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan hak seseorang untuk kepentingan pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum Luar biasa, tepuk tangan. Mungkin ada yang punya keberanian, berarti nilai tegasnya itu bisa kurang. KPK mengembangkan 9 nilai integritas, antara lain yang pertama harus punya keberanian. Berani mengatakan seperti yang disampaikan oleh siapa namanya tadi? Iya. Siapa koruptor ya? Kita dari awal harus tahu koruptor itu. Saya sudah sampaikan, yang melakukan korupsi karena melakukan sesuatu yang salah, merugikan orang lain dan itu tidak sesuai dengan aturan, kira-kira begitu ya. Nah, itu yang disampaikan itu sebetulnya pengertian yang sesungguhnya, tetapi pengertian yang menurut aturan itu koruptor itu adalah yang disampaikan Mas Adit, ada pengkhianatan terhadap amanah untuk kepentingan diri sendiri, merugikan uang negara dan sebagainya. Dan itu sudah menjadi perkara tindak pidana korupsi yang disidik oleh penegak hukum yang sifatnya inkrah. Makanya disebut para koruptor. Itu. Tapi hakikatnya itu sing kecekel, sing konangan. Tetapi perilaku yang koruptif itu bisa terjadi setiap hari, setiap saat, bisa di rumah, bisa di jalan, di kantor dan sebagainya. Kalau menurut pengertian korupsi itu juga sebetulnya ya koruptor, tetapi tidak disidik menjadi perkara pidana. Betul ya? Sebetulnya para koruptor itu yang sudah terjerat karena ditangani oleh penegak hukum. Nah, penegak hukum yang menangani korupsi itu siapa saja? Siapa yang bisa jawab? Penegak hukum yang diberi hak dan wewenang menangani korupsi. Siapa yang bisa jawab? Itu juga lahir karena amanah reformasi. Ya. Kemudian yang kedua, kepolisian. Dan yang ketiga adalah dari kejaksaan. Nah, itu 3 lembaga itu menjadi penegak hukum untuk berkaitan dengan korupsi. Baik, anak-anakku sekalian, kita terus. Kalau di spanduk itu ada pendidikan anti korupsi, maka ada 2 kata yang sangat menonjol di sana. Yang pertama adalah masalah pendidikan dan masalah korupsi, anti korupsi. Kalau masalah korupsi harus kita baca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi. Kenapa sekarang SMA 7 itu juga mengadakan sosialisasi pendidikan anti korupsi? Karena ini sudah menjadi tugasnya KPK. Menjadi tugasnya KPK berdasarkan amanah dari Undang-Undang Nomor 30. Mungkin anak-anakku bisa membaca ini ya? Bisa ya?
Anti korupsi ini, budaya anti korupsi ini harus disosialisasikan mulai dari jenjang yang terbawah pendidikan PAUD, ini dengan dongeng-dongeng yang berintegritas itu, SD ya, SMP dan SMA sampai perguruan tinggi itu wajib melaksanakan ini agar nantinya suatu saat akan lahir generasi anti korupsi. Maka KPK seperti yang disampaikan Pak Toyo tadi itu, untuk memberantas korupsi tidak mungkin KPK bergerak sendiri, perlu dukungan dari semua elemen masyarakat. Maka KPK punya 3 strategi pemberantasan korupsi, yaitu 1 dengan melalui pendidikan anti korupsi. Nah, dengan anti korupsi deh. Ya. Dan kerjasama KPK dengan Kementerian Pendidikan pada Jawa Timur itu dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ada surat edarannya, jadi ini tidak terus itu. Makanya ini penting banget dengan korupsi. Yang kedua, adanya strategi KPK itu adanya perbaikan sistem tata pemerintahan. Kita mengenal ada sistem pemerintahan berbasis elektronik, kalau disingkat itu menjadi SPBE ya. Nah, contoh yang terbaru supaya di jalan raya ini tidak ada korupsi, maka polisi tidak perlu nilang langsung di jalan. Akhirnya adalah salam tempel, damai saja Pak, misalnya seperti itu. Tetapi dengan adanya CCTV dan kamera yang canggih, kalau melanggar aturan, lampu merah terlalu maju, tidak pakai sabuk pengaman, bahkan konon ini tinggal disimbarangi seketok ya, tanpa ada pemeriksaan di jalan. Nah, tujuannya apa? Perbaikan sistem itu supaya celah untuk korupsi itu juga tidak ada lagi. Dengan seperti itu, melanggar jalan ada gambarnya, langsung ada tilang, dendanya sekian, alamatnya ini, pemilik jalan itu ini, sampai sana sudah tagihannya datang ke rumahnya masing-masing ya, seperti yang ada sudah di WA itu. Dan yang ketiga, strategi yang ketiga adalah penindakan. Saya sampaikan Pak Toyo ada OTT. Wih, ada menteri ini, menteri itu di OTT ya. Ini supaya apa? Supaya orang itu takut korupsi karena ada ancaman hukumannya. Ya, kalau ASN tadi ada pejabat dan sebagainya, itu ada kurungannya, ada denda duitnya, juga nanti bisa dicopot jadi kepegawaiannya, statusnya sebagai pegawai, dipecat tidak dengan hormat. Maka anak-anak sekalian, kemudian dari perbedaan sistemnya dan penindakannya, korupsi itu bukan hal yang sangat sepele. Korupsi itu sistematis, masif dan terstruktur, dan tidak ada korupsi itu yang berjalan sendirian. Dia biasanya juga berjemaah, jamaahnya kuat, ya, punya power orangnya aja. Jadi tidak semudah, bukan kejahatan yang biasa. Maka di Indonesia itu ada 3 kejahatan yang dianggap kejahatan yang luar biasa. Ada yang tahu? Ya. Kalau 3 kejahatannya korupsi, narkoba, sama terorisme. Wih, tepuk tangan. 3 kejahatan yang luar biasa TKP crime itu adalah ada terorisme, ada penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi.
Ya, ini benar sekali. Ini kemarin-kemarin itu kita dikejutkan dengan tindakan terorisme ya di Indonesia. Mudah-mudahan jangan berulang lagi, karena itu sangat tidak manusiawi dan bukan atas nama siapapun, apalagi agama tertentu, tidak seperti itu. Ini terorisme itu. Indonesia yang sudah punya Pancasila, hidup damai seperti itu, jangan sampai diganggu oleh paham-paham yang tidak benar, yang nyimpang, yang tidak dibenarkan oleh agama apapun. Korupsi juga demikian, extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, karena kerugiannya itu tidak hanya kerugian secara eksplisit, tadi sudah saya sebutkan, tapi juga ada kerugian yang sifatnya implisit. Itu kerugian dampak sosial korupsinya, akibat korupsinya. Kalau korupsinya terkait dengan masalah lingkungan, izin-izin terkait dengan sumber daya alam dan sebagainya, kerusakannya sudah luar biasa banyak. Tadi sudah saya sebutkan, integritas itu adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan, sing dipikirnya, dirasaknya, diomongnya dengan perilakunya sehari-hari itu linear, sama, ya. Itu namanya integritas, orang integritas. Nah, ngomongnya api-api, ternyata perilaku sehari-hari itu tidak sama dengan yang diomongkan, namanya tidak berintegritas. Supaya mudah mengingatnya, 9 itu disingkat menjadi akronim, ya betul ya. Singkatan jadi akronim itu berjumpa di kertas, ya. Jadi berani harus berani ngomong tadi. Ini punya integritas. Ju harus punya kejujuran. Lalu orang jujur ya Raisa. Ini harus jujur. Ngomong kosong, tak boleh berdusta, harus jujur. Kalau katanya A, katakan A. Kalau B, katakan B. Ya. Jumpa M, ini harus mandiri, harus punya kemandirian. Anak-anakku dari pengurus OSIS, menjadi pribadi-pribadi harus punya kemandirian. Kemandirian dalam hal apa? Dalam berpikir, kemandirian dalam bersikap, ya. Kalau saya meyakini ini benar, kemudian ini baik, bermanfaat untuk orang lain, maka saya lakukan ini. Mungkin ada yang bully, ada yang nyibir, tidak apa-apa, ini baik untuk orang lain, tidak jelek. Kita peduli. Ada kepedulian, ada empati. Di dalam agama sudah pasti diajarkan. Jadi apalagi kalau di agama kita, di Islam itu antara lain, kalau pengguni kelaparan kita kenyang itu punya dasar. Tidak boleh tidak peduli, ya. Harus peduli. Agama yang lain juga sama, saya kira sama, ya. Berjumpa peduli, berjumpa. Ada apa? Adil itu artinya memang harus sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya. Itu adil, ya. Kalau adik-adik ini anak-anak sekalian waktunya tidur, mestinya jam 10 malam sudah tidur, jam 1 belum, namanya tidak adil dengan waktu itu. Waktunya tidur, maka punya hak untuk istirahat, ya. Contohnya banyak nanti, ya. Berjumpa di disiplin, wah, disiplin harus, ini utama, disiplin waktu, ya. Ini penting. Berjumpa di kerja keras ya, kerja keras itu artinya kalau ada tugas dikerjakan sampai dengan selesai. Kemudian kertas berjumpa di kertas tanggung jawab, ya, tanggung jawab itu dibalik, jawab tanggung, jawabnya tanggung, harus tanggung jawab.
Ya, kalau dipasrai tugas dan diselesaikan maka selesai, disampaikan ini sudah selesai Bu, ini Pak dan sebagainya. Tugas saya sudah selesai dan sebagainya. Yang terakhir S-nya itu adalah sederhana, jadi ada 9 integritas itu. Kalau kita sudah memiliki 9 integritas atau beberapa integritas, maka sebetulnya kita ini sudah menjadi orang-orang yang anti korupsi. Ya, perlu pembentukan budaya baru dengan cara berbeda yang dilakukan melalui pendidikan karakter di semua pusat pendidikan. Ya, pusat pendidikan ya, keluarga, sekolah dan masyarakat, dengan sekolah sebagai lokomotifnya di sekolah ini. Jadi kawah condro di mukanya pendidikan di sekolah ini. Makanya yang penting bukan teorinya ini anak-anak sekarang ya. Yang penting ini semuanya harus jadi teladan. Bapak kepala sekolahnya jadi teladan, Bapak Ibu Wakaseknya jadi teladan, guru-guru teladan, pengurus OSIS-nya jadi teladan. Ada 7 kelompok delik yang disebut dengan tindak pidana korupsi. 7 delik. Yang pertama adalah disebut tindak korupsi itu ini ada kerugian negara Pak, atau perekonomian negara ada bukan enggak. Kemudian yang kedua ada konflik kepentingan apa enggak? Konflik of interest bahasa Inggrisnya. Jadi kalau jadi pejabat itu berarti semua kebijakannya jangan sampai ada unsur individu yang masuk dalam keputusan kebijakannya. Jadi tidak boleh. Ya. Yang berikutnya adalah ada gratifikasi. Ini banyak sekali gratifikasi. Gratifikasi itu bisa berupa uang dan barang. Kemudian yang berikutnya ada perbuatan curang tidak. Dan curang itu berarti tidak sesuai dengan adanya. Ya, banyak lah ya. Kemudian ada pemerasan. Kalau pemerasan itu namanya ada ancaman. Jadi ada ancaman di situ. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau sharing saran pendapat terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan ke anak-anakku sekalian, monggo sesi pertama 3 orang, monggo silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafianto Syahputra dari kelas 11 IPA 1 dan perwakilan dari UKS. Nah Pak, saya mau bertanya, mengapa tindak pidana korupsi tidak ditangani oleh kepolisian secara langsung? Mengapa harus dibentuk lembaga seperti KPK untuk menangani tindak korupsi? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada KPK, tapi ada kepolisian. Tapi fungsinya kan kepala kepolisian itu juga ada cara-caranya ya dia. Jadi sebagai pertama ini melalui kepolisian, kemudian dari kejaksaan, pengadilan. Kejaksaan nanti yang menuntut, polisi yang menyidik dari awalnya. Jadi kalau sudah P21 nanti sampaikan kejaksaan apa ini dianggap sudah oke, diterima ke pengadilan. Jadi yang menetapkan prosesnya peradilan adalah dari pengadilan negeri hakim, ya. Polisi yang mengajukan, yang menuntut jaksa, dan yang memutuskan adalah hakim. Maka prosesnya pun juga ada istilahnya full bucket ya, pengumpulan keterangan full bucket, bahan dan keterangan. Ini namanya penyelidikan. Kalau penyelidikan baru mengumpulkan, ini ada nggak, ada buktinya nggak? Nanti setelah itu baru kalau ada bukti cukup, kalau di KPK itu ada 2 bukti yang cukup minimal, itu baru nanti akan meningkat menjadi ke arah penyidikan. Itu ada istilahnya ada tersangkanya. Kalau ada tersangka seperti ini KPK biasanya nggak pernah lolos. Jadi pasti akan benernya kita akan lolos ya. Kemudian setelah jadi tersangka nanti akan menjadi terdakwa. Jadi terdakwa itu artinya sudah dalam proses persidangan di pengadilan. Nah, dalam proses pengadilan itu nanti akan
dinyatakan salah dan benar. Kalau selama ini KPK hampir 100% gitu ya, tidak jangol. Jadi terpidana sesuai dengan undang-undangnya. Kalau tipikor minimal 4 tahun, bisa sampai 20 tahun, bahkan bisa seumur hidup, dan bahkan dalam situasi tertentu seperti sekarang ini karena pandemi korupsi sangat dimungkinkan untuk dijatuhi hukuman mati, Pak Dewi. Sesuai dengan pasal 2. Memegang teguh integritas, menjadi ikon-ikon kebaikan sebagaimana yang diharapkan oleh kedua bapak ibu anak-anakku sekalian. Karena orang tua itu inginnya anaknya adalah menjadi anak yang soleh, solikah, yang sukses hidupnya mulai di dunia sampai di akhirat, dan berbakti kepada orang tua. Nanti kalau adik-adik semuanya sekian tahun sudah menjadi orang besar dan sebagainya, tetap ingat bapak ibunya di sini, ingat sama Bu Ana, ingat alma maternya dan membangun alma maternya. Ini adalah bentuk kepedulian. Ini adalah bentuk wujud praktek menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada masyarakat, sekolah dan yang sebagainya. Saya kira demikian, terima kasih. Saya tidak menimbulkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf saya berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk narasumber kita. Kepada beliau Bapak RS Agung Pribadi disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat kita implementasikan dalam hal pendidikan dan terutama nanti di masa depan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati dan sekalian, dengan berakhirnya materi, berakhir pula acara ini dan kita tutup dengan doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan anak sekalian, berakhir sudah acara ini. Kami selaku pembawa acara, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila bittariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.